Wow, ini kekinian banget ya anak muda ya. Iya, udah kayak teman akrab karena buku ini ya bisa menstimulus kita untuk berpikir kritis, memberikan pengetahuan, Betul. kemudian juga plus nasihat. Wih. Hai. Selamat datang kembali di Vokoid Podcast. Hari ini kita bakal bahas tentang buku. Yang berpengaruh dalam kehidupan. Nah, tentu di teman-teman di antara kita gitu udah pernah baca buku Betul. yang sampai hari ini tuh berkesan gitu ya, memorable. Yes, ya minimalnya ada di mata pelajaran bahasa Indonesia itu resensi buku. Pasti disuruh tuh minimal baca novel, cerpen, atau kumpulan esai sih. Tapi ngomong-ngomong tentang buku, menurut Mama Sensen, arti buku itu sendiri buat Mama Sensen apa sih? Oke, kalau dari Mama Sensen pribadi, buku itu ibaratnya bestie, Pak. Wow, ini kekinian banget ya anak muda ya. Iya, udah kayak teman akrab karena buku ini ya bisa menstimulus kita untuk berpikir kritis, memberikan pengetahuan, Betul. kemudian juga plus nasihat. Wih, seperti orang tua gitu ya, tapi nggak secara tidak langsung ya. Iya. Oke. Kemudian buku apa sih yang paling berkesan gitu selama Mama Sensen membaca gitu? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Apa tuh? Jadi ada satu buku yang benar-benar berpengaruh banget dalam kehidupan. Karya siapa? Sensen. Karyanya Henry Manampiring yang judulnya Filosofi Teras. Ini rekomendasi banget deh untuk dibaca ya, direkomendasikan banget untuk dibaca. Karena apa? Kenapa tuh? Ada apa emang di buku ini? Buku ini tuh mengajari kita untuk bisa menjadi pengendali terhadap diri sendiri. Wow. Keren banget. Jadi ceritanya gini loh, Pak. Beliau tuh ya terinspirasi kan dari Stoik gitu loh. Yes. Ini sebenarnya membahas tentang filsafat. Aliran filsafat gitu ya. Kalau yang belum tahu ya, Ada yang sahabat namanya Vokoid. stoicisme. Betul. Nah, di sini tuh diulas tapi menggunakan bahasa yang kita banget gitu. Kayak kehidupan sehari-hari gitu ya. Dekat juga Renyah ya. sampel-sampelnya dengan kehidupan sehari-hari. Di sini tuh mengajarkan kita juga ya teman-teman tentang ada hal yang bisa kita kendalikan, namun ada hal juga yang di luar kendali kita. Misal nih Pak, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi itu ada beberapa bulan lalu sedang mengurus tentang akta tanah. Oh. Ingat kan? Iya. Nah, dalam proses akta tanah itu ya, kan ada yang namanya ahli waris kan. Pak? Betul. Urusan ahli waris. Jadi semuanya tuh harus tanda Tangan. Dan itu sangat makan waktu dan biaya ya tentunya. Betul. Ya udah, kita urus tuh secepat mungkin gitu ya, agar cepat beres. Tapi di tengah perjalanan itu Ada kendala. saudara yang meninggal, sehingga membuat kita itu harus mengulang lagi proses pengurusan tanah itu dari awal lagi, minta tanda tangan RT lagi, RW lagi, kesana kemari lagi dari nol lagi. Susun jadwal lagi ya, karena Betul. nggak semua saudara waktunya bisa bersamaan mau dalam satu hari sih. Nah, dari situ ya terasa banget fungsinya buku ini loh teman-teman. Apa yang dikendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah kita mengurus berbagai berkas gitu ya, sekuat tenaga, Betul. seefektif mungkin dari segi waktunya. Namun selebihnya di luar kendali kita tuh ada kehendak Tuhan, Yes. kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa kita duga apa ya rencananya gitu. Kayak endingnya mau dibawa kemana gitu. Iya, Kan kalau berapa ending kan lama lagi prosesnya, ada kendala apa lagi. Nah, it's okay. Buku ini tuh bilang ya kalau kita mengimplementasikannya, it's okay, itu kan di luar kendali kamu. Yang kamu bisa lakukan adalah beradaptasi. selaras dengan alam gitu. Selaras dengan alam Iya, gitu, oke. terhadap hal-hal yang ada di hadapanmu. Jadi tidak usah pusing, lakukan aja yang bisa kamu lakukan gitu. Betul. Pak. Jadi, aduh, love you deh. Nah, kalau Papa sendiri ada nggak buku yang berkesan banget? Kalau berkesan banget, hampir semua buku kan berkesan. Tapi yang paling terasa di akhir-akhir di usia 30 ini yang melewati fase-fase Udah 30? fase-fase kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan pernah dalam fase tertentu bahwa kehadiran Tuhan di mana ya?
Padahal saya sudah melakukan segala sesuatunya, menjalankan perintahnya dan kewajibannya tentunya. Tapi tetap ya kayaknya ada misalnya satu peristiwa yang kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, buku ini menjawab nih. Tak ada ikan asin di lautan, karya dari Eddie Ahayu. Gimana tuh, Pak? Nah, di dalam buku ini menceritakan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, peristiwa kita, ya darinya, untuknya, dan kembali kepadanya. Jadi kita hanya melakukan yang terbaik, selebihnya tentang hasil, ya keputusannya finalnya ada di tangan Tuhan. Jadi, kita nggak bisa mengelak tuh tentang sebuah hasilnya tuh, mau itu berhasil atau itu gagal. Karena memang kehendaknya pula kita sebagai hambanya hanya berporos kepada Tuhan. Gitu sih. Ini berarti ada korelasinya. Betul. Ya, dua buku ini ya. Sangat. Sip. Jadi teman-teman, kembali lagi ya, dari dua buku ini kita belajar bahwa ada yang bisa kita kendalikan. Betul. Tapi ada juga di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah sebagai insan gitu ya, sebagai individu, lakukan yang terbaik sih. Betul. Semaksimal mungkin agar tidak ada penyesalan. Betul. Terus apa lagi, Pak? Kalau bicara tentang hasil, biarkan semesta yang bekerja tuh. Semesta bekerja, semesta mendukung. Manjada gitu. Wajada. Betul. Kun fayakun gitu kun fayakun. Kalau Tuhan udah bilang, Allah udah bilang jadi. Ya jadi. Gitu. Oke. Berikutnya apa? Banyak banget sih ya fenomena-fenomena yang Mama Sensen temui terkait bahan bacaan nih. Iya. Karena fenomena ya. Peristiwa. Jadi peristiwa. Yeah. Misal ketika Mama Sensen ngajar nih, ada siswa atau mahasiswa yang menjawab kalau tidak suka dengan buku atau jauh dari bahan bacaan. Wow. Iya beneran. Itu kalau Papa Sensen bilang itu kufur nikmat sih. Oh, kenapa? Ada suatu karya besar yang dihasilkan oleh orang lain, diberikan kepada orang lain untuk dibaca, diilhami, direnungkan, kalau bisa dijalankan ya kan itu sayang banget sih. Itu kan hasil buah pemikiran yang harus menyita waktu, menyita tenaga, sehingga kalau nggak dinikmati sayang banget sih. Padahal Tuhan aja udah bilang tuh di ayat pertama yang diturunkan, Iqra, baca. Oh iya ya. Gak sadar ya? Iya, kita lupa loh. Allah tuh bilang Iqra, baca. Berarti di situ tuh ada sesuatu. Iya. Yang mau Allah bilang ke kita, ini loh, dari baca itu ada sesuatu yang bisa kamu gali. Betul. Eksplorasi. Jadi baca itu jangan-jangan kita bisa menjadi insan yang lebih baik dari hari ini. Terus apa lagi, Pak? Kesannya sih membentuk paradigma sih di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan pasti punya konsep tuh, nggak mungkin asal-asalan, perlu perencanaan. Nah itu yang terbentuk dari hasil bacaan sih, sehingga ketika sudah baca tidak mudah diintervensi, tidak mudah diolok-olok, diadu domba. Betul. Sehingga kita punya pendirian dan punya sikap dalam berargumen, dalam melakukan tindakan. Gitu sih. Oke, siap. Nah, dari sini juga teman-teman ya, kita mau bahas tentang bagaimana sih Pak untuk memulai suka baca gitu. Kan kita sering dilanda rasa malas. Betul. Saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Kalau bisa dibilang nih, godaan saat ini yang terbesar tuh bukan hanya setan sih. Apa tuh? Bener, serius. Godaan terbesar adalah melihat status, melihat postingan. Nah, media sosial itu menjadi pengganggu ketika kita ingin menikmati buku. Dan itu perlu waktu. Dikendalikan, iya, waktu yang harus punya ya tersendiri lah untuk baca buku gitu sih. Nggak boleh dicampur adukan ketika baca buku sambil lihat postingan atau soalnya status. Seru Pak, beneran. Lihat status tuh beneran seru ya teman-teman ya. Tapi kita harus
harus lebih bijaksana aja sih, Iya sih. bagaimana kita mengelola kapan kita baca referensi-referensi literatur Betul. yang bisa menambah arsiran-arsiran pemikiran, pengetahuan kita terhadap suatu hal, dan kapan nih kita coba agak santai baca status atau Iya. di Instagram ada info-info apa, Twitter ada info-info. Kalau Papa Sensen bilang sih, waktu terbaik ketika baca buku sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Mau melakukan aktivitas ini menjelang fajar, karena kita lagi bersemangatnya untuk mencapai peristiwa-peristiwa di hari ini, dan malam hari ketika ingin tidur merefleksi dari hasil apa yang sudah kita lakukan di siang hari, dan buku bisa jadi jawabannya sih. Oke, sip. Di kesempatan ini juga kita mau berbagi informasi sih. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi teman-teman yang masih Malas merasa baca buku. malas baca buku atau malas membaca hal-hal yang positif ya, literatur-literatur gitu. Coba deh temukan dulu fungsi membaca itu apa, manfaat dari membaca itu apa, karena banyak orang-orang besar menulis dan coba kita baca pemikiran-pemikirannya. Ya, oke. Siapa tahu itu bisa menginspirasi kita melakukan suatu perubahan-perubahan juga, minimal dari diri sendiri. Betul. Kedua, setelah itu teman-teman, yuk kita temukan tujuan kita membaca tuh untuk apa. Misal ya, mama pribadi kan sebagai pendidik nih, Betul. pasti harus membaca. Hmm. Karena nggak mungkin dong kita minim membaca. Saya harus membaca karena akan memberikan berbagai informasi ke teman-teman, ke siswa, ke mahasiswa gitu. Masa iya pendidiknya sendiri jauh dari buku, ya kan Iya. Pak? Misalnya seperti itu. Betul. Tujuan ditentukan. Ketiga, jadikan membaca ini sebagai habit, kebiasaan, dikelola tuh. Misal sebelum berangkat sekolah gitu ya, atau berangkat kerja, minimal 1 lembar deh. Iya. Nggak apa-apa, satu Nggak lembar apa-apa. satu lembar dulu aja. Yang penting itu bisa Untuk jadi memulai. kebiasaan, iya, sehingga pembaca itu bisa jadi sebagai suatu kebutuhan. Betul. Keempat, yang paling penting sih ada satu lagi Pak, Apa tuh? mengubah paradigma. Dari? Paradigmanya itu ya bahwa saya suka buku, suka baca. Dan perlu diketahui nih untuk sahabat Vokoid bahwa malas tuh sebenarnya tanda kufur nikmat kalau kata Cak Nun. Allah sudah memberikan waktu yang sama 24 jam kepada kita semua, tinggal kita memanage 24 jam itu untuk apa aja dalam kehidupan. Ya minimalnya 1 jam atau 30 menit untuk baca buku, sehingga ada sesuatu yang baru, sesuatu yang digali, sehingga menemukan inspirasi-inspirasi, memecahkan masalah, bahkan sampai menemukan sesuatu dari baca. Oke, dan sekarang kan udah serba digital kan Pak. Yes. Buku dibaca nggak harus dalam bentuk fisik seperti ini sih, bisa juga dari gawainya teman-teman, senyamannya Betul. teman-teman mau baca dari gawai kah, laptop kah, atau memang dari langsung ya bentuk fisik Yeah. seperti ini. Kalau kami pribadi sih lebih cenderung sukanya ke yang langsung fisik gitu. Nah itu aja sih yang bisa kita bahas dulu Betul. deh tentang buku. Nanti ada episode berikutnya Betul sekali. yang bahas khusus tentang beberapa buku gitu ya. Kita seperti meresensi Iya, dan mudah-mudahan bisa mengulas lah. memberikan informasi yang lebih lengkap lagi untuk teman-teman Vokoid. Gitu Pak. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin quotes terakhir sih. Oke. Ya, Apa dari Mas Edi bilang bahwa rasional kita, ideologi kita, bahkan ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan sangat membelenggu pikiran kita. Itu Gitu. yang didapat dari buku yang Yang saya baca Bapak dari baca tak ya. ada ikan asin di lautan. Walaupun di laut itu asin, ternyata ikannya tidak asin loh. iya juga sih. Iya gak sih? Coba. Juga sih. Iya. Oke deh. Itu ya teman-teman Vokoid. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.